Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Harlius Agustian. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto STTA Yogyakarta. Ya, saya berasal dari Prodi Program Studi Informatika. Di sini kita akan mempelajari tentang Networking Academy. Ada beberapa eh, eh, apa ya namanya ya? Ada beberapa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan Networking Academy ini. Di mana Networking Academy ini ada beberapa lab, ada praktek yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah lab software version control with Git, di mana kita akan mempelajari bagaimana menginisialisasi Git itu sendiri. Jadi Git ini fungsinya nanti untuk apa? Fungsinya adalah sebagai apa ya? Repositori lah, repositori untuk penyimpanan. Kalau di sini biasanya untuk membuat project-project yang sifatnya bisa kita akses, bisa kita rangkai dan lain-lain. Lalu nanti kita juga bisa men-staging committing-nya, filenya, lalu juga bisa manajemen filenya, ada trackingnya, lalu ada branch merging, handling, lalu integrasi dengan GitHub ya. Nah, kalau GitHub sendiri itu adalah kita berbasisnya cloud. Jadi kalau Git sendiri versi komputernya atau di lokal komputernya, sedangkan GitHub-nya di version internetnya. Nah, jadi penyimpanan berada di internet atau di cloud. Oke, kita mulai saja. Di sini ada beberapa hal yang kita harus gunakan atau software yang kita gunakan untuk melaksanakan lab software version control with Git ini. Pertama, kita harus menyediakan dulu virtual machine ya. Di sini sudah disediakan dari Networking Academy bahwa kita menggunakan Linux di sini, Linux, lalu juga menggunakan di sini sudah tersedia ya virtual machine-nya. Saya menggunakan VirtualBox. Nah, di sini kita menggunakan development dari Networking Academy untuk lab-nya. Jadi virtual machine-nya kita tinggal install saja di VirtualBox. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan menginstalasi Git-nya sesuai dengan yang ada di PDF-nya tadi, di lab-nya tadi. Jadi kita akan membuat perintahnya di dalam terminal. Oke. Nah, di terminal ini tahapan pertama kita menginisialisasi Git-nya. Dalam menginisialisasi Git, kita memerlukan beberapa hal, yaitu beberapa perintah atau komen. Nah, di dalam komen yang ini kita menggunakan komen yang Linux, jadi berbeda dengan komen yang ada di Windows. Seperti misalnya ls, kita melihat dulu listing dari direktori yang ada di dalam direktori di Linux. Misalnya sini direktori yang secara umum ada beberapa folder yang terdiri dari desktop, dokumen, download, tabs, and snap. Jadi kita bisa melihat beberapa directory. Jadi dengan ls ya, ls itu seperti list ya, listing. Atau kalau di Windows bisa dengan dir dan lain-lain ya. Jadi kita menggunakan ls atau list. Lalu kita juga bisa mengkonfigurasi beberapa informasi yang bisa digunakan untuk local repository yang akan kita buat. Contohnya saja kita membuat suatu perintah git config. Nah, ini ada minus ya, minus global. Jangan lupa itu tidak ada spasinya. Lalu username-nya, username yang akan kita pakai. Nah, username yang kita pakai, di sini pakai tanda petik. Nah, di sini misalnya namanya bisa menggunakan nama diri kita sendiri atau orang lain ya. Misal di sini saya pakai Arlius gitu ya. Oke, D2. Kita tinggal enter saja. Lalu kita lihat dulu, kita bisa memberikan, misalnya ada email yang akan kita gunakan. Usahakan emailnya nanti bisa kita gunakan untuk GitHub account yang kita buat. Jadi kita sudah membuat versi dari Git yang berbasis cloud, ya, GitHub ya. Kita buat akunnya yang sudah kita buat, kita masukkan emailnya di sini. Jadi saya juga mengkonfigurasi GitHub-nya untuk email GitHub-nya nanti. User, nah, karena tadi username, sekarang user emailnya. Lalu misalnya email yang saya gunakan itu adalah yang saya sudah daftarkan tentunya di GitHub ya, boleh. Jadi tolong usahakan di GitHub sudah kita daftarkan dulu akun yang sudah kita buat. Dan nanti kita bisa melihat mengkoneksikan antara Git yang berada di komputer kita ini dengan yang ada di internet ya, di cloud. Oke, cek dulu tulisannya ada benar dan salah. Oh, sudah ya. Oke. Oh, ternyata salah. Jangan lupa kalau ada kesalahan kita tinggal tanda panah saja ke atas ya. Jadi nanti tanpa harus menulis ulang secara keseluruhan. Nah,
git ya, config. Oke. Lalu kita ingin melihat apakah sudah tercreate atau belum untuk username kita dan email kita bisa menggunakan perintah git config ya. Config karena itu tadi adalah data. Berarti kita lihat listingnya, listing dari data tersebut, listnya ya. Kita tinggal enter saja. Oke, username saya sudah terbuat, email saya juga sudah terbuat atau sudah terdaftar ya, sorry ya, terdaftar. Oke, seperti itu. Jika kita ingin membuat navigasi ke dalam suatu direktori di dalam apa ya, di dalam suatu dokumen, misalnya tadi kita sudah menulis ya seperti ini, ya, agar kita lihat ke bawah ya, biar kita terlihat semua. Sini kita menulis ada desktop, dokumen, download, lab, and snap. Kita mau masuk ke direktori, misalnya di sini adalah lab gitu ya. Mau masuk ke direktorinya lab. Nah, maka kita bisa menggunakan command yaitu cd. Sebenarnya sama dengan Windows ya. Cd spasi, lalu misalnya lab. Jadi kita bisa menuliskan lab atau kita L gitu, tab saja. Nah, muncul lagi misalnya depnet, source ya. Jadi kita misalnya bisa melihat. Kalau mau dibuat satu-satu boleh juga ya. Jadi misalnya seperti ini gitu ya. Lab cd, lalu apalagi direktorinya. Misalnya kita tidak tahu direktorinya, kita enter saja. Kita lihat lagi listnya apa gitu ya. Oh, ada depnet source. Berarti kita buat lagi cd. Ini sama ya. Jadi bisa dipergunakan dengan teknik yang kita inginkan. Lalu misalnya apa gitu ya. Kita bisa melihat lagi direktorinya ada nggak di dalam sini. Oh, lebih banyak lagi direktorinya di dalam depnet source ini ya. Jadi dalam direktori lab ada direktori lagi depnet source, di dalamnya ada data sebagai berikut yang bisa kita lihat ya. Oke, selanjutnya dari tadi sudah list, ada command cd untuk masuk ke dalam direktori. Kita bisa membuat suatu direktori sendiri atau seperti folder gitu ya, seperti folder untuk membuat folder sendiri untuk menyimpan data-data yang akan kita buat. Misalnya di sini kita membuat menggunakan perintah mkadir ya. Bukan Pak Kadir ya, jadi mkadir gitu ya. Make directory. Nah, seperti itu ya, kira-kira bahasa Inggrisnya make directory gitu ya. Nanti terjemahkan tersendiri ya. Kita misalnya buat ya, git intro. Sebenarnya kalau ini namanya boleh yang lain ya. Git intro, maka kita akan buat di sini belum ada ya. Di sini tadi belum ada, adanya ini data-datanya Python sampel, tapi belum ada folder yang git intro ya. Jadi saya buat mkdir git intro, saya enter saja. Oke, kita cek ya, apakah ada. Cek dulu. Nah, sudah terbuatkah? Oh, sudah ada. Ini ya, git intro. Berarti sudah terbentuk. Jadi kita masuk ke dalam direktorinya git intro. cd, g, git, i, intro. Enter saja. Maka sekarang direktori kita berada di lab depnet source, lalu git intro. Oke, kita akan menggunakan git init untuk memberikan comment git init ini untuk menginisialisasi the current directory kita. Jadi kita bisa menggunakan perintah untuk menginisialisasi, aduh susah ya, inisialisasi di current directory yang ada dalam git repository kita dengan perintah git init. Seperti ini kita coba. Oke, kita lihat. Inisialisasi mvt git repository in home device lab.net git. Nah, jadi sudah terbentuk. Kita lihat komennya di sini list. Nah, list, nah gitu ya. Kita bisa lihat, kamu bisa melihat semuanya. Oke, seperti itu. Ada ya gitnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bekerja di dalam apa ya, di dalam git ini, di komputer ini untuk membuat beberapa git status ya. Jadi di sini dari modulnya, tadi modulnya mana ya? Bentar ya, kita lihat dulu modulnya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kita lihat di modul. Tadi kita sudah sampai sebenarnya pada tahap pembuatan git ini ya. Git init. Nah, gini. Sekarang kita akan membuat satu project di mana kita akan mengecek ya dan melihat file yang akan kita atau ada file yang kita ganti dan lain-lainnya. Nanti kita bisa lihat. Kita bisa lihat dengan git status ya. Jadi saya akan mana ya? Kita tutup dulu ini ya, kita kembali ke ini tentunya. Oke. Kita kembali ke sini ke git status. Git status. Oke.
tertulis itu branch master, no commit. Sebelumnya nothing to commit. Jadi bisa create atau copy file menggunakan git dan to track ya. Oke. Kita bisa melihat beberapa. Nah, dari hal tersebut kita sudah melakukan tahapan untuk menginisialisasi Git repository. Jadi tadi waktu inisialisasi Git repository ada beberapa langkah, yaitu kita mau cek dulu list direktorinya. Setelah kita cek list direktorinya tadi, kita masuk ke dalam direktori di mana kita ingin membuat file Git-nya ya dengan menggunakan cd, lalu kita membuat foldernya menggunakan mkdir Git. Lalu kita buat folder namanya Git intro. Setelah itu kita membuat Git init. Jadi dalam Git intro kita akan men-start atau istilahnya apa ya, membuat Git-nya itu running atau jalan atau istilahnya sudah terbuat lah ya, tercreate ya seperti itu. Sehingga nanti kita lihat statusnya muncul brand masternya sebelumnya belum not commit tapi sudah bisa create atau copy file menggunakan Git dan Git add ya jika ingin menambahkan. Oke, tahapan kedua sesuai dengan yang ada di praktek kita yaitu stacking and committing file in repository. Jadi bagaimana kita akan membuat beberapa hal di Git ini, baik itu membuat apa ya namanya ya, kita membuat sesuatu, sebentar, oh ya. Jadi jangan takut untuk mencoba karena ini kita sudah berbasisnya lab ya. Jadi nanti teman-teman atau mahasiswa juga bisa kalau ada kesalahan ya bisa diulang sesuai dengan ada yang di modulnya. Oke, kita balik ke mana tadi ya? Oh ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, di mana langkahnya ini adalah untuk menampilkan perintah create a file. Jadi kita membuat create filenya. Oke, kita mencoba lagi. Oh, kita lihat dulu. Lalu buat apa ya? Buat suatu kata-kata ya. Kata-kata saya belajar ya. Belajar networking academy. Lalu jangan lupa kasih tanda petik, spasi gitu ya. Lalu tanda lebih besar. Misalnya kita beri nama dengan nama device.txt. Biasanya dikenal itu menggunakan .txt ya dalam pembuatan file-file yang istilahnya sifatnya teks ya. Oke. Oh, kelihatannya sudah terbuat ya. Kita coba lihat dulu, jangan langsung percaya itu sudah tercreate atau belum. Kita lihat dulu apakah memang sudah tercipta atau belum. Kita lihat dengan list. So, kalau list biasa bagaimana? List biasa cuma muncul satu. Bagaimana kalau kita kasih list A? Jadi A itu tadi menunjukkan data Git yang di sini ada version. Nah, ini ada datanya Git ya. Nah, seperti itu. Jadi juga bisa kita lihat list LA gitu ya. Oke, kita bisa melihat di situ bahwa ada 16 total 16 ya, mungkin sampai bawah ya. Ini ada 16 ya. Yang punya kita yang ini yang terbaru datanya. Nah, di sini ada standarnya yaitu RW, RW dan R. Nah, nanti ada read, write, read, write ya, macam ya itu R dan W. Nanti bisa dipelajari sebenarnya ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat file di dalam foldernya itu. Sebenarnya kalau kita bisa mengecek, kalau kita mau mengecek gitu ya, istilahnya mengecek apa benar kita memiliki file tersebut. Kalau biasanya kalau di Windows kita mau ceknya di sini. Di sini, di lab. Oke, depnet source. Lalu tadi kita buat git intro ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya filenya. Lalu apa isinya gitu ya. Isinya apa? Kita bisa buat. Nah, ini yang kita buat tadi. Jadi kita sudah bisa mengcreate data di dalam Git repository yang kita buat di lokal komputer. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan examine di repository status ya. Apa itu? Kita coba cek. Kita lihat dulu Git statusnya tadi apakah sudah berubah atau belum. Status gitu ya. Oke. Untracked file. Tadi kan belum ada itu untracked file ya. Adanya cuman unbrand master sama commit yet. Sekarang sudah untracked file.
Jadi kita menggunakan Git dalam menambahkan file dalam Git-nya untuk dimasukkan dalam perintah, lalu di commit, lalu sini munculnya tulisannya defaults.txt. Nothing to commit but track file version. Sorry ya, bahasa Inggris saya kurang terlalu bagus ya, jadi harus dimaklumi ya. Oke, sekarang kita mencoba stacking filenya. Tadi kita sudah mencek statusnya, sudah oke, sudah ada use git add to track. Jadi sudah ada penambahan git ke dalam tracknya. Kita mencoba stacking the file. Kita akan menggunakan git add command ke dalam stack di defaults.txt tadi. Jadi kita menggunakan perintah yaitu git add. Nah, jadi add ya. Tadi namanya apa sih? Namanya kita lihat di situ. Saya tadi menggunakan huruf besar depaxc ya, depaxc ke .txt. Sebenarnya kalau dikasih tab bisa langsung nggak ya? Oh bisa ya. Jadi nggak perlu saya ketik ulang, takut salah ya. Jadi tinggal di tab saja, di tab enter gitu saja seperti itu. Kita cek segi statusnya. Biar nggak lama ya. Nah, di status enter gitu ya. Nah, di sini ada perubahan. Tadi statusnya nothing add-nya. Sekarang ada new file ya. Mana sih? Saya nggak kelihatan ya. Oke, ini ya. Sudah ada perubahan. Device status. Muncul new. Jadi new file ya. Jadi device.txt. Apa sih perbedaannya? Kalau kita lihat lagi ke dalam foldernya mungkin sama ya. Nah, selesai. Kita bisa mengcommit file tersebut. Jadi commit file tersebut dengan perintah git commit. Git commit and misalnya saya kasih committing di device.txt to begin the tracking change. Kita buat apa ya? File sudah tercommit. Nah, gimana bahasanya? Commit your state. Kita kasih pesan file sudah masuk, sudah masuk dalam tracking change gitu ya, perubahan. Nah, seperti ini gitu ya. Lalu kita committing filenya sebutkan misalnya nama filenya defaults.txt. Oke, seperti itu. Sebentar saja. Nah, satu file sudah berubah, satu ada penambahan dengan nama terbuat create modenya dengan nomor 1006444 defaults.txt. Jadi sudah masuk ke dalam datanya. Sekarang bagaimana cara kita melihat view dari commit dari history yang kita buat? Jadi kita bisa melihat apa saja yang kita sudah lakukan tadi dengan cara klik git log ya. Jadi log itu nanti history yang sudah kita lakukan dalam melakukan pembuatan file. Jadi juga kita bisa lihat nanti perubahannya juga saya rasa bisa ya. Nanti kita bisa lognya ya. Dari autornya Harlius gitu ya. Emailnya harlius@gmail.com. Dilaksanakan dibuat pada tanggal 19 Januari gitu ya. Jam sekian. Nah, sampai ke detik pun ada ya. File yang dibuat adalah sudah masuk dalam tracking change-nya. Itu ada pesannya gitu ya. Selanjutnya kita memodifikasi. Lalu bagaimana cara memodifikasi file yang sudah kita buat tadi? Kita bisa men-tracernya atau mengeceknya dari yang kita inginkan tentunya saja ya. Jadi kita coba tampilkan dulu beberapa perintah. Ini masih dalam direktori git intro ya. Jadi jangan sampai keluar dari direktori git intro. Oke, kita coba perintah atau komen. Saya sudah paham tentang git gitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu saya kasih default. Oh, tidak ada. Oke, jadi huruf kecil besar sangat mempengaruhi ya. Oke, lalu saya enter saja. Oke, lalu sekarang saya tampilkan modifikasi yang saya lakukan tadi misalnya ya. Cat device.txt. Saya belajar networking academy. Saya rubah, saya sudah paham tentang Git. Waduh, tulisannya salah ya, tapi tidak apa-apa, dianggap saja benar ya gitu ya.
Jadi kalau tadi kita sudah membuat perintah tentang saya sudah paham tentang Git, lalu di sini saya belajar Networking Academy. Networking Academy tadi itu saya buat di komen, nah ini ya, nah ini hijau untuk debugs.txt. Lalu pada saat memberikan perubahan, ingat tandanya tanda kurung besar ya, sorry. Lebih besar dari ya, oke, lebih besar dari, jika ingin dirubah menjadi seperti itu. Saya coba rubah lagi ya, saya penasaran gitu ya. Nah, seperti ini, pada file tersebut saya ganti, ini kan salah nih, tentang. Aduh, salah ya, sorry ya, kita enter saja. Nah gitu, kita like dotnya, nah ya, betul ya. Jadi sudah mau perubahan gitu ya. Silakan jika ingin melakukan perubahan sendiri ya. Lalu kita bisa memverifikasi perubahan yang ada di repository tadi dengan cara kita klik git status. Oke, kita lihat di situ ada modifikasi ya, modify debugs.txt. Jadi sudah ada perubahan yang kita lakukan di dalam file debugs.txt. Jadi bisa terlihat ya, aman sekali jika data sudah seperti itu. Bisa diketahui kapan ada perubahannya ya. Kita bisa memodifikasi kapan kita butuhkan. Jadi kita bisa menambahkan lagi misalnya nanti beberapa hal gitu ya. Misalnya git tadi. Git git add ya. Nah, git add lalu debugs.txt. Nah, git add debugs.txt. Lalu kita bisa mengcommit di stack filenya tadi. Git commit ya. Commit lalu /m, sorry, garis miring m minus m. Nah, pesannya atau message-nya menambahkan, misalnya menambahkan line file baru lah, file baru itu misalnya gitu ya, menambahkan baris baru, salah, sorry, maaf ya untuk seperti ini. Nah, menambahkan baris baru ya. Tanda petiknya sudah ya, oke, sudah benar. Kita masuk ke sana tadi, satu file terganti 2 insertion. Nah, jadi ada 2 yang masuk datanya, satu file sudah terganti. Kita bisa memverifikasi dengan melihat log dari data yang kita rubah. Tadi jangan lupa menggunakan perintah get log. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti akan terlihat beberapa log yang sudah kita buat. Misalnya tadi menambah baris baru, ini barusan kita tambahkan, ini adalah file yang sebelumnya kita buat dalam commit-nya. Jadi jamnya juga kapan perubahannya ini ya. Nah, ini terbuatnya, sudah dibuat ya, commit-nya sudah terbaca juga. Oke. Ketika kita membuat beberapa entrian baru ke dalam lognya, kamu bisa mengconvert menjadi true commit menggunakan git diff command untuk menambahkan original dari commit ID first-nya dan the last commit dari second-nya. Sorry, ID first. Commit ID first sama commit untuk second-nya. Jadi dua commit yang bisa digunakan. Di sini ada 2 ya. Commit 1 ini. Ini header-nya, ini commit keduanya ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan perintah git. Tentu saja ini kalau kita ingin menggunakan, kita harus nah, seperti ini. Nah, ini kan kodenya ada ya. Kodenya di situ kita tidak bisa mengecek kodenya yang mana gitu. Kode yang digunakan itu adalah kode 12 berapa karakter ya? Bentar ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 ID-nya lah bahasanya 7 ID-nya ya. 7-nya kita sebutkan di sini misalnya kan kita gabung antara commit yang ini dengan yang di atas ini. Jadi kita sebutkan commit-nya misalnya 6E, jadi 7 karakter ya. 7 karakter 6
Tidak bisa ya, tidak bisa langsung. Jadi harus diketik ini ya. 6 ED3 AA 1 2 3 4 5 6 7 kosong. Oke, itu ya. Jadi kalau bisa 7 karakter. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 6 ED3 AA kosong spasi gitu ya. Lalu karakter yang ini kita ambil juga 7 karakter dari depan gitu ya. 33 50 A C. 1 2 3 4 5 6 9. A C 9. Setelah itu enter saja. Lalu kita baca keterangannya di situ. Saya sudah paham tentang git. Jadi dia sudah merubah, baik ini kan perubahan tadi 2 kali ya. Nah ini sudah terjadi, jadi ini ikut di sini. Jadi dia akan bergabung nanti jadi satu commit jadi satu file baru yang sudah tercommitting. Lalu kita akan belajar tentang branch dan merging ya di dalam git. Nah, jadi jangan lupa di atas tadi kita mempelajari beberapa hal ya. Kita bisa melihat lognya, kita bisa menambahkan keterangan untuk dari file yang kita sudah buat, kita bisa melakukan perubahan untuk data yang kita miliki. Nah, sekarang kita bisa membuat seperti brand itu ya seperti penamaan gitu ya, brand untuk kita bisa menggunakannya untuk git branch-nya ya. Jadi kalau bisa dengan menggunakan perintah git branch feature misalnya. Feature. Oke, create git branch, nama branch-nya apa gitu ya. Sebenarnya boleh feature, boleh yang lain ya. Git brand-nya misalnya saya kasih nama karena nama kampus saya buat nama kampus ya, boleh ya. Saya rasa boleh lah ya. STTA gitu ya. Semoga boleh ya. Feature gitu ya. Muncul nggak ini? Kita mau check out dulu the feature-nya. Apakah itu sudah benar apa belum? Saya coba cek dulu ya. Git check out. CK. Oke. STTA ya. Switch to brand STTA gitu ya. Git check out feature, kalau di dalam modulnya kita git check out STTA, switch to brand to STTA. Jadi kita sudah switch brandnya ke STTA. Kita bisa lihat lagi ya. Coba kita lihat brandnya. Nah, ini sudah muncul ya, STTA. Ada tanda bintangnya lagi ya. Oke, sini kita bisa menambahkan baris baru ke dalam test.txt filenya menggunakan echo lagi. Jadi tadi sudah ada echo ya. Jadi kalau saya buat SEO menggunakan this text, misalnya kalau bahasa Inggris ya, sesuai dengan modul coba ya. Text, wes, add, original. While individual in the STTA branch. Oke. Kita akan melakukan perubahan. Jadi menggunakan tanda kurung besar. Di file namanya default.txt. Kita cek, cut. Lalu filenya. Oke, sudah ada perubahan ya itu ya. Sudah terlihat perubahannya pada paling bawah ya. Saya menggunakan biar beda pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, seperti ini. Ada perubahan yang terjadi. Ya dicek saja jika ingin melihat penambahan dari data-datanya kan bisa kita cek nanti lognya ya. Kita klik dulu ya. Git git tambahkan ke dalam default.txt. Oke, lalu cek statusnya. Oke. Nah, itu ya. On branch STTA, change commit. Nah, jadi sudah tercommit juga termodifikasi dalam file default.txt.
Commit this text file in the feature branch. Nah, kalau kita branch-nya adalah STTH. Sesuai dengan nama akademi yang saya miliki. Jadi kita coba buat perintah git gitu ya. Git commit lalu /m minus m gitu ya. Saya buat bahasa Inggris lagi sesuai dengan modul. Nanti boleh dicoba ya. Jangan takut salah kalau menggunakan ini ya. Jadi salah nanti bisa diulangi gitu ya. Lebih bagus diulangi lagi biar lebih pintar gitu ya. Fill line in apa tadi ya? Oh, in the STTA branch. Oke, petik jangan lupa ya. Tutup petiknya jangan lupa. Nanti kalau ada error, susah nanti. Kita sudah menambahkan baris baru ke dalam branch STTA. One file change and one insertion. Oke. Itulah kira-kira bahasa Inggrisnya. Kita lihat dulu log dari file perubahan yang kita lakukan. Oke, sudah masuk ya, nambah baru. Oke. Jangan lupa untuk melihat semuanya, usernya masih tetap sama. Oke, tracking-nya sudah. Oke, sekarang kita check out the master branch-nya. Check out dari master. Kalau ragu, nah ini. Oke, sudah switch ke brand master. Jadi dia pindah dari brand SDA ke master. Kalau tadi kan brandnya adalah master. Kita coba cek. Sekarang bintangnya berada di mana? Nah, bintangnya sekarang berada di master. Tadi bintangnya ada di SDA. Jadi jika ingin diubah lagi ya kalian tinggal ganti aja ini. Dengan catatan sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk branch-nya. Jadi jangan sampai belum terbentuk kalian merubah, itu nanti salah. Oke. Kita juga bisa memerge atau menggabungkan konten antara brand dari master dengan brand SCTA gitu ya. Jadi dengan menggunakan perintah git merge yang kita buat namanya SCTA gitu ya. Git merge SCTA gitu ya. Seperti ini. Kita lakukan updating dengan defaste di dalam file defaste.txt ada perubahan, satu masuk data baru. Lalu kita cek dulu get defaste.txt-nya. Oke, perubahan this text original. Oke. Udah. Sekarang kita coba cek dulu git branch-nya. Oh, sudah ada, sudah ke master ya. Kita juga bisa melakukan penghapusan. Jadi sudah buat brand, kita bisa menghapus brand yang sudah kita buat. Perintahnya git branch, lalu delete ya. Nama brandnya S TTA. Oke, delete sudah terhapus. Lalu kita tampilkan. Kita cek dulu, maksudnya kita cek dulu. Oke. Sudah hilang ya dari peredaran di dalam git yang kita miliki. Kita bisa melakukan handling merger dari konflik jika ada terjadi permasalahan. Jadi kita bisa mencek ya. Kita cek dulu git dengan perintah git brand test. Kita testing dulu ya. Kita kasih nama brandnya test. Gitu. Lalu git check out. Tes. Oke, sudah terbuat check out. Lalu kita tampilkan dulu, kita cek dulu git brandnya. Sudah pindah ke tes ya. Kita bisa memverifikasi konten yang ada di dalamnya. Kita cek dulu. Defect. Jangan gunakan. Oke. Oke, saya belajar networking, ada bahan. Oke, sudah brand. Loh, masih sudah brand ya. Tadi kita kan belum mengganti itu menjadi file ininya masih tetap ya, masih terbaca. Kita bisa mengganti konten yang akan kita buat gitu ya. Jadi misalnya kita mau mengganti
apa ya, SCTA atau brand tadi, atau misalnya ini saya belajar Neuro Academy, atau tentang ini kita ganti, boleh ya. Jadi bisa diganti per karakternya. Lalu bagaimana caranya untuk menggantinya? Tentu kita menggunakan perintah set. Ya, kita menggunakan comment set i. Ini kita ingin mengganti. Kalau kita lihat dulu kata-kata yang ada di dalam apa ya, di dalam direktorinya ya. Jadi dalam direktorinya itu misalnya kita akan mengganti seperti kalau di SQL itu seperti persen gitu ya. Di sini saya mengganti misalnya akan saya ganti, ini baru belajar ya, kita coba-coba dulu ya. Saya belajar, tadi saya belajar. Sayanya atau belajarnya saya ganti ya. Belajarnya kita ganti. Kita ganti belajar. Saya ganti dengan saya mempelajari gitu ya. Mempelajari. Mempelajari. Kita buat seperti ini. Oke, seperti ini ya. Filenya di depas.txt. Kita cek dulu benar nggak? Berubah nggak itu? Oh iya berubah ya. Lalu bagaimana kalau kita ganti di sini gitu ya? Saya penasaran nih. S itu maksudnya apa? Kita coba saja. Jangan takut untuk mencoba. Jangan belajar saja. Misalnya tentang, sorry. Tidak usah diandu ya. Saya ganti TNG. Dari AG ya. TNAG. Sini saya ganti. Saya sudah paham mengenai misalnya. Mengenai. Nah, apakah itu juga termasuk mengganti file yang sudah kita cek saja. Oh, dia jadi perintahnya itu tidak mengenal dari barisnya ya. Jadi dia merubah sesuai dengan karakter yang kita buat. Bagaimana kalau kita ganti dengan kata-kata yang sudah atau sama gitu ya. Ya, ini karena penasaran jadi kita harus pahami dulu. Dia merubah, misalnya sini ada kata-kata misalnya saya buat tadi sudah. Saya sudah paham. Sudahnya kita ganti misalnya saya mahir. Ya, saya mahir gitu ya. Mahir itu bahasa Indonesianya ahli ya. Sudah apa ya? Sudah ya gitu aja lah. Sudah mahir gitu ya. Sudah canggih gitu ya. Saya penasaran nih, kita lihat dulu. Kan? Berarti yang dirubah adalah kata-kata yang sama persis dengan yang ada di dalam file tersebut. Lalu misalnya kita akan melihat setelah dari commit the file with the single git command. Jadi single git command. Nah, kita coba perintahnya git commit min alpha minus m. Kita akan membuat perintah misalnya change Cisco to netcat. Seperti ini. Lalu kita sebentar saja. Nah, tadi saya ada deleting, ada 3 insertion, ada 3 deletion, 1 file change. Oke, kita cek dulu, check out dulu. Saya pengen lihat comment-nya sudah, saya coba get di paste ya. Oke, masih. Lalu saya mau lihat dari lognya dulu. Boleh ya, kita lihat lognya, kita cek dulu. Masih dalam trackingnya, oke. Lalu di sini kita git dari checkout ke master. Sorry, kita cek dulu git branch-nya. Oh, masih di tes, kita pindah ke master. Git checkout. Jadi kita keluar masuk ke master ya. Oke, sudah pindah.
Pindah ya. Oke, lalu kita menambahkan, ya kita merubah data yang ada di dalam get device-nya. Karena tadi kan kita beradanya di dalam git test ya. Saya cek dulu perintah untuk melihatnya cat ya. Masih sama kan? Masih sama. Tapi kalau sekarang kita berada di brandnya master. Jangan lupa kita berada di brandnya master. Jadi kita merubah brandnya master dengan cara sama ya. Jadi dalam perintahnya sama gitu. S gitu ya. Kita boleh mencoba tadi Cisco.net di pass.txt. Jadi kan kalau yang sebelumnya kata-kata networking ini sudah saya rubah. Sorry, belajar, mempelajari, paham tentang dan lain-lain sudah diganti. Saya mau ganti yang ini aja ya. Saya ganti yang ini ya. Nah, tadi kan sudah diganti itu sebenarnya ten t n a g ten t n a g ten ini mengenai aja ya, mengenai ya seperti itu, petik pas tst. Nah ini ingat ini masih dalam brandnya master, jadi kita bisa lihat perubahannya dengan perintah get sudah berubah mengenai ya, tentang menjadi tang menjadi mengenai. Kita bisa menambahkan atau mentes branch ke dalam master branch-nya. Kita mau merge. Tadi kan sudah merge STTA dengan master. Sekarang tes dengan master. Kita lihat dulu, ini punyanya master ya. Saya masuk ke checkout dari master, masuk ke tes. Oke. Please commit your change. Oh, karena belum di-commit ya. Jangan lupa. Tadi karena sudah melakukan perubahan, kita harus meng-commit dulu. Nah, itu sebuah git commit. Commit min A, min M, lalu change Cisco to devnet ya, betul ya. Oke. Tidak pakai titik koma ya. Oke, seperti itu. Lalu kita cek brandnya dulu, cek brand dulu. Git checkout get device txt. Ini ya, mengenai git, saya pindah ke checkout txt dulu. Saya cek dulu device-nya. Saya nggak masuk ke brand test. Sorry ya, benar ya, brand test. Sama ya. Saya harus membuat perubahan apa ya? Oh, ini ya. Ini kan isinya belajar. Di dalam masternya, master. Sedangkan ini mempelajari. Di dalam tes ya. Semuanya sama ya. Tulisannya sama, yang lain juga sama. Oh, ini mahir nih. Sudah gitu ya. Oke, sekarang kita coba git merger. Nah, kita git merger dulu. Merger. Sekarang saya tuh masih berada di checkout test ya. Kita coba testing aja, kita balik konsepnya gitu ya. Already up to date. Dia sudah bilang already up to date. Maksudnya apa ini? Kita coba back dulu ke cek ke sini. Tadi ini punyanya. Oke, saya brand ke checkout ke master ya. Oke, kita cek dulu checkout device-nya. Masih sudah ada perbedaan ya, tapi kalau kita git merger test, tadi kan sudah di commit auto merging device txt conflict content gitu ya. Merger confident. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini perintah CAT gate-nya bukan ini, sorry ya. Kita tadi masuk di brandnya punyanya tes, lalu kita mencoba memerger
Jadi git merger test. Jadi istilahnya kita sekarang itu berada pada posisi brandnya, makanya tadi muncul already up to date. Saya mau tes saja, mencoba. Saat kita berada di tes, brandnya tes, apakah kalau kita merger, oh karena ini bahasanya merger ke tes, jadi tes belajar merger ke tes sendiri ya, diri sendiri. Nah, sekarang seharusnya kalau mau di merger, saya pilih ke master. Ini sekarang saya masuk ke master, lalu saya merger ke tes. Sehingga munculnya seperti itu. Complete content merger complete in device TST, automatic merger file fix complete and then commit the result. Jadi harus diperbaiki. Tentu saja kita cek dulu di mana perubahan atau kesalahannya ya, konfliknya di mana. Kita bisa melihat hit dari masternya di mana. Aduh, panjang ya. Saya udah ganti-ganti dari tadi. Change Cisco.net ya. Ini ada beberapa. Ya, itu ya. Kita gunakan perintah get lagi, kita chat lagi. Sorry. Nah, ini sudah digabung, tapi kan sini ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang istilahnya ada yang sama persis, ada yang berbeda gitu ya. Untuk skrip-skripnya. Nah, kita bisa melihat di sana hitnya ada tesnya ya. Ini hit. Ini paling atas, ini dari ini misalnya master ya. Kita master di bagian master ini. Ini bagian dari tes. Nah, kita coba lihat dulu ya. Saya penasaran filenya yang berada di sini bagaimana gitu ya. Kita lihat di live. .net. Git intro ya. Klik. Nah, di sini ternyata tertulis semua apa yang sudah kita tuliskan tadi. Jadi bisa kelihatan ya. Dia sudah menggabungkan kedua brand yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita coba manual edit dari file di patch.txt-nya. Kita meremove dan konflik teks yang sudah terjadi. Kita bisa menggunakan perintah, kita mau memperbaiki ya. Dari file di patch.txt. Nah, ini seperti kita mengedit di mana ya? Mengedit kalau di Word menggunakan Notepad gitu ya. Nah, ini kayaknya ini seperti layar hitam ini bisa dikredit ya. Kita coba saja ya. Kenapa kita coba-coba? Saya mau menghapus yang ini. Sorry. Oh, ini bukan menghapus ya. Situ tertulis. Oh, mungkin cuma untuk digunakan untuk menampilkan datanya. Lalu jika ingin mendelete kita menggunakan perintah dd gitu ya. Press dd delete on the following line coba kita di sini. Testing ya, testing. Oh, dd double kali. D delta ya, delta di keyboard tekan 2 kali akan terhapus ya. Kalau kita mau menghapus itu misalnya. Nah, saya hapus yang sudah sama aja lah. Saya sudah paham. Nah, ini misalnya nggak usah banyak ya, 3 aja cukup ya. Tes, nah gitu ya. Saya rasa ini udah cukup, ini udah dihapus. Nah, save your change dengan perintah escape. Nah, ESC. And then, sorry. The escape titik 2 W key. Oke, W key. Jadi escape dia save, lalu titik 2 dia pindah ke bawah, lalu W key itu untuk perintah seperti keluar dari kelasnya aja ya. Saya coba tampilkan lagi ya. Masih tetap sudah nyimpan ya, sudah nyimpan. Kalau nggak ada perubahan, seharusnya saya tinggal mengetikkan titik 2 WQ saja, keluar gitu ya. Nah, saya tampilkan lagi, testing lagi, kalau langsung WQ mau nggak dia? Nggak mau, jadi harus titik 2 dulu, WQ. Kalau mau save, escape, gitu aja kan.
Gampang ya untuk merubahnya config file yang sudah ada di dalam Git-nya tadi. Kita bisa mencek verifikasinya dengan perintah ya biasa ya, get defects. Oke, sudah terbentuk editing yang terbaru ya. Nah, sekarang kita commit dulu. Jangan lupa di commit jika ingin menambahkan ya, menambahkan beberapa data data lagi misalnya git add ke dalam file ini, kita perintah commit dulu. Min A, min M, manual. Merge dari tst branch. Kita bisa memverifikasinya, kita cek dulu git log-nya ya. Maaf ya, saya sampai saja ini. Oke, sudah terbentuk tentu saja ya, manual merge branch-nya sudah muncul tulisannya di sini ya, paling atas ya. Nah, ini. Oke. Ini lanjut bawah tuh masih panjang ya, chat. Nah. And selesai gitu ya. Oke. Jangan lupa kalau mau keluar wiki ya, wiki. Bagaimana kita membuat grid GitHub account? Jika kita sudah sudah memiliki GitHub account ya, kemarin saya sudah membuat ya. Jadi tinggal saya login saja ke dalam GitHub account yang saya miliki ya. Harus terkoneksi internet ya, jangan lupa terkoneksi internet. Jadi ini Git lokal yang kita sudah miliki. Saya koneksi dulu dengan internet coba. Ini sudah terkoneksi belum ya? Jaringan yang ada di dalam lokal lokal virtual machine yang saya miliki. Semoga saja sudah ya. Oh, sudah. Ke library demo. Kita masuk ke situsnya GitHub ya. Kalau kita nggak tahu alamatnya ya tinggal tulis GitHub itu seperti ini nanti akan muncul. Nah, ini ya. Jika kita if you have not subscribed jika belum tolong dibuat dulu GitHub account-nya. Jika sudah memiliki, silahkan login ke GitHub yang kita miliki. Saya login dulu. Bentar ya, sign in. Semoga saya tidak lupa ya. Emailnya, saya buat emailnya sama dengan email akademik kita tadi. gmail.com gitu ya. Sorry, lupa passwordnya. Passwordnya saya lupa ini. Semoga sama ya. Kan salah ya. Never site. Di pas verification we just send to dia sudah mengirimkan ke email saya di gmail.com. Saya cek dulu di email Gmail ya. Apakah di Gmail saya sudah muncul apa belum. Verifikasi kodenya. Ini bagus ya GitHub ya. Jadi kalau ada kita login, kita cek dulu verifikasinya. Nomornya dikirimkan itu 3 8 4 6 3 7. Verifikasi. Oke. Sudah terverifikasi ya. Please verifikasi your email address. Sebelum kamu verifikasi ke dalam kita, ini nanti verifikasi email address. Oke. Saya cek lagi. Sudah benar ya. Oke. Tulis verifikasi email address. Ini verifikasinya tidak bisa dari email. Terpaksa saya harus masuk email di sini ya. Gmail. Nah, saya tadi bukanya di komputer lain. Saya masuk dulu ke email saya ya. Usahakan email yang kita gunakan tuh
nggak terlalu banyak, tapi ya validasinya kita harus buat banyak ya. Saya lupa ini passwordnya apa ya. Salah. Verifikasi dari email yang kita miliki. Nah, di dalam modulnya juga kita harus membuatnya. Nah, ini ya, saya verifikasi dulu. Oke. Jadi di modul itu, modulnya ya, saya tidak punya buka modul ya, karena saya buka, nah ini ya, pada halaman sekian, nomor berapa tadi ya? Halaman halaman 12 ya. Nah ini kita akan membuat mengirimkan file dari Git ke GitHub nanti ya. Nah ini create repository ya. Kita akan membuat repository karena sudah masuk, kita bisa menambahkan repository di dalam GitHub yang kita miliki di cloud tadi. Sorry, bentar mana ya? Oh iya, betul ini ya. Ini saya sudah masuk ya. Oke, sudah masuk dengan email saya di situ. Kita select new repository. Nah, mana ini tulisannya new repository? Start new project. New repository. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Start new project ya. Nah, terus new project. Sini mana sih? Kalau di modulnya kita new repository, create repository menggunakan information dari repository dan oke. Saya di sini belum ada repository apa-apa ini. Ini new repository ya. Create repository, oke, ownernya. Repository namanya kita kasih nama dev.c studi ya, studi tim ya. Nah, takutnya ini sudah ada ya, dev.c studi tim. Namanya juga coba-coba karena kan repository-nya di dalam ownernya Harlius kan, jadi boleh sama saja. Together to fast sorry, to fast the system. Oke, kita buat dia menjadi private saja karena kita untuk konsumsi sendiri ya. Lalu kita pilih, ini tadi kan ini saja distribusi with kalau dari modul tidak menyebutkan apapun boleh dipilih ya jika mau ya. Saya create saja repository-nya. Oke, kita sudah membuatnya directory di dalam GitHub ya. Nah, ini kalau mau belajar tentang ini selanjutnya ya. Oke, lalu kita balik lagi ke directory Git kita yang ada di Linux. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Nah, balik lagi ke sini ke dalam directory lab.net, kita cek dulu. Oh, sebentar ya. Oke. Kita masuk ke directory ini, kita buat
folder yang sama ya. Mkdir. Mkdir. Namanya tadi apa sih? Devax C studi ya. Studi tim ya. Nah ini ya. Kita buat direktori baru dengan nama itu. Oke, kita masuk ke sana. Ke CD. Devax C studi tim. Direktorinya sama ya. Dengan direktori yang ada di dalam kitab yang kita miliki. Lalu kita coba copy Devax filenya menggunakan perintah cv. Kok cv? P ya, cp, comment menggunakan cp. Seperti perintah mengcopy dari Devax tst from git intro parent. Parentnya directory Devax studi tim ya. Jadi perintahnya seperti ini, cv, ini /2, copy, Devax txt ya. Kok harus .2? Coba kita langsung mau nggak dia misalnya? Tidak mau, karena kita berada di direktori Devax studi tim. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam Devax .txt, kita harus naik satu, ya seperti git intro ya. Jadi naik satu kali ya. Nah seperti ini, yang di dalamnya ada file namanya devax.txt. Jadi saja, cek dulu. Oh salah, sebentar ya. cp missing destination file overrun after devax.txt. What happened this? Kita lihat dulu, bisa ada terjadi kesalahan. Karena kita sudah berada di dalam studi, disknya kan kosong tuh, ya. Kita kan pengennya adalah masuk ke dalam cp devaxc.txt, devaxc studi tim. CV missing destination file open after try cv help. Oke, kita coba saja kita cv gitu ya. Help. What happened this? Kita baca keterangannya. Tadi saya buat nama filenya di sini apa sih? Oh ya. Studi. Saya coba naik satu langkah ya. Ini sebenarnya. Oh sorry. Nah, ini saya biar cepat saya testing lagi. Kok malah ke sini ya? Salah tadi ya. Let's .NET git intro devax. Nah, sebentar, kita cek dulu. Git intro. Saya list dulu. Ada ya devaxc txt ya. Lalu saya masuk ke dalam cd punyanya siapa ini? cd punyanya Devax studi tim. Oke, lalu saya cek lagi listnya. Ada isinya nggak nih? Nggak ada isinya ya. Coffee, kenapa kopinya tidak mau? Titiknya nggak ada, saudara-saudara. Saya cek lagi ya. Oh, ternyata saya ada kekurangan tadi ya. yscp.2.devax.txt. Tadi kan missing destination file open. Titiknya nggak ada, titik ujungnya itu tadi nggak dikenal. Jadi akhirnya nggak tahu nih. Nah, sudah muncul ya. Oke, kita cek dulu get-nya, devax, txt-nya. Nah, sudah ya. Kita mencoba new git repository. Tadi kita menggunakan git init ya. Nah, ini bisa dikenal, agar bisa dikenal nanti. Menggunakan git init. Bisa kita enter. Dan versi npt seperti tadi ya, sama ya. Git, nah studi, jadi dalamnya sudah bisa dibaca list gitnya. Kita cek dulu.
git configuration min list ya. Oke. Saya ingin melihat semua yang ada, usernya, emailnya, oke, filenya true, var false, and true, dan macam-macam ya. Oke, kita. Nah, ini jangan lupa apa yang kita tuliskan di sini gitu ya. Usahakan username-nya katanya. Username-nya dengan kitab email address kita tuh sama ya. Jadi email tadi sama nggak ya? Saya cek dulu ya. Profil saya cek dulu. Apakah namanya sama gitu ya. I'm owner what this. Edit profil gitu. Memang harus sama berarti ya. Antara penamaan username sama email address. Username-nya harus sama. Saya pakai namanya apa di sini tadi? Saya lupa ya. Nah, oke. Namanya disamakan Harlius pakai H-nya besar ya. Oke. Saya belum coba kalau error ya. Nanti kita coba-coba saja. Oke. Petugas emailnya sudah betul ya. Kita nggak perlu merubah yang lain-lainnya. Saya hanya ingin mencek saja. Update profile dulu. Oke. Udah ya. Saya rasa sudah itu. Oke. My profile, personal setting, account. Saya kan nama-namanya ya harus sesuai ya. Nah, kita cek dulu. Ya kita coba nanti kalau error kita lihat saja perubahannya apa yang terjadi jika error ya. Jadi harus nama sama jika ada perubahan tolong dirubah sesuai dengan yang ada di online-nya. Jadi kita coba meremote dengan perintah ya remote ke tambah. Kita ingin menambahkan ya origin. Kurang besar ya, bentar ya. Nah, origin https kita alamatnya tadi apa gitu. Kitab username-nya the team. Jadi kalau cara gampangnya kita itu kalau mau lihat seperti ini. Tadi kan saya sudah buat repository-nya ya. Repository-nya. Nah, tadi repository yang kita buat sebelumnya. Oh ini profil, sorry. Nah ini ya. Nah ini. Ini kan Harliusnya pakai 4 ya. Ternyata di sini saya rubah tadi kok nggak berubah-ubah. Berarti saya harus merubah yang di situ saja ya. Ini sudah disetting nggak? Harlius emailnya ini personal settingnya seharusnya bisa dirubah karena dia mengambil dari ya saya harus sesuaikan dengan ini dulu saja ya biar gampang dan cepat ya. Nah, saya rubah ini dulu ya, saya rubah namanya ya karena namanya kan saya skip dulu ini. Saya rubah git config-nya jika ada perubahan ya. Saya cek dulu ya. Global user.name ya. Itu harus sama seperti ini ya. Oke. Cek dulu config list-nya. Oke, sama persis ya. Oke, kalau sudah ya baru kita buat git remote. Git remote, tambahkan datanya. Maksudnya istilahnya tambahkan URL yang kita miliki ya. Tadi sudah saya copy sebenarnya. Kalau di sini ternyata nggak bisa copy, tapi bisa dipaste klikkan ya. Nah gitu ya. Nah ini sudah giithub.com. Sebentar ya.
Oke, nah sama persis ya. Jadi namanya ini, nah, filenya kita buat ini devastim.tim. Nah, cuman di sini ada .git-nya. Jangan lupa .git. Kita.com, kita di username-nya tim.git. Lalu enter. Apakah sudah running? Kita bisa memverifikasi. Kita cek dulu. Git remote minus verbose. Kita lihat fetch and fast. Oke. Berarti sudah terjadi ya. Coba kita cek dulu ya. Kita sudah terjadi sinkronisasi mungkin ya. Bahasanya sinkronisasi. Saya mau cek dulu. Fatal current brand master does not have any commit yet sebelumnya. Oh, jadi kita harus cek dulu. Add defax txt. Lalu kita commit. Dari commit min m. Lalu tambah perintah lah ya. Add defax c .txt file to deface c to di tim. Ini seperti ini, sebentar saja. Insert, menambahkan file itu sama persis tulisannya ya. Oke, kita verifikasi. Tadi kan gagal tuh verifikasinya. Git log-nya, author, oke. Setelah masuk, git status ya. Git status on brand. Brandnya sudah ready. Lalu working tree clean. Oke. Kita coba mengirimkan atau send the file from the git to GitHub. Kita bisa mengirimkan dari git yang di lokal ke GitHub. Nah, setelah terkoneksi seperti tadi ya. Kita coba saja. Kita push origin master. Cek dulu. Saya itu brandnya apa ya? Jangan lupa ya, kita cek dulu. Oh, master ya. Oke, berarti kan kita bisa git push origin ya. Master. Oke. Username untuk HTTP kita itu siapa? Oh. Username loh ya, ditanya username. Emailnya ini apa? Oh, passwordnya. Oh, berarti kita passwordnya apa? Aduh, saya lupa ini passwordnya. Sebentar ya. Passwordnya itu adalah karena ini kitab ya. Fatal file itu berarti password saya salah mungkin ya. Saya cek dulu lagi ya. Oke. Username. Username kitab saya itu kan email ya. Saya coba ini dulu ya. Lalu passwordnya. Oke. New brand, master. Oke, sudah. Jika sudah masuk passwordnya, kita akan menambahkan komen ke gear remote dari menambahkan data dengan menggunakan git add dan git remote dengan merename origin komennya. Kita bisa memverifikasinya dengan melihat di situs kita tadi. Bentar ya, kita cek dulu situs kita tadi apakah sudah running atau belum ya. Nah ini ya. Sini saya ke GitHub saya tadi.
sebentar, kita cek dulu. Saya belum familiar ya, jadi saya cek dulu. Saya refresh dulu ya. Nah ini ya, sudah ya. Saya mau cek isinya gitu ya. Apakah ada isinya? Oh ini isinya ya. Nah, isinya apa? Kok nggak muncul ini? Nah ini saya belajar. Jadi jangan lupa, nah itu adalah poin-poin yang kita kerjakan di modul lab 3, titik 3.11 ya. Jadi ada beberapa hal tadi. Saya ingin coba buat folder saja, lalu kita bisa membranch image-nya dan macam-macam ya. Kita kirimkan ke mana ya? Ke mengcopy ke Git kita. Tapi saya belum mencoba apakah dari kitab kita menambahkan data di kitab atau mengedit ya. Atau kita balik lagi ke dalam file dari Git-nya. Jadi kalau di sini kan masih intinya kita membuat file Git di lokal komputer kita. Setelah itu kita simpan di cloud atau digunakan di cloud, jadi bisa digunakan untuk manajemen file. Jadi misalnya saya merubah file yang di sini di dalam file kita, ingat yang berbasisnya .git ya, tentu saja filenya berdasarkan .git. Karena kita belum tahu apakah jika kita melakukan perubahan tentunya, saya coba melakukan perubahan tidak melewati konsol terminal, karena nanti kan orang bekerja kalau programming ya, pasti akan mengcopy file-file yang ada. Nah, seperti ini ya. Kan ini ya. Yang kita copy kan di sini. Ini saya buka gitu ya. Saya coba rubah di sini, bisa mau nggak dia? Selamat makan. Gitu. Di save gitu. Ini kan sudah berubah ya di dalam pasti di timnya. Tapi apakah secara langsung? Nah, secara langsung, apakah merubah yang ada di dalam sini? Nah, itu yang harus kita. Nah, kan di sini tidak ada perubahan ya. Jadi tetap harus ada pengiriman. Jadi pengiriman file dari Git yang kita buat untuk mengkonfirmasi. Jadi tetap di push ya. Jadi tidak langsung otomatis kita rubah di sana, sini berubah juga. Karena belum berubah ya. Jadi tetap harus di push berarti ya. Jadi misalnya tadi kita bisa mencoba-coba untuk menambahkan file-file tadi kayak ini ya. Saya belum mencoba. Saya kan ini menarik. Jadi ini sangat menarik ya. Bagaimana kalau kita kan kita sudah merubah ya. Sudah merubah secara tidak melalui terminal. Kita ingin mengirimkan ya. Kita push langsung mau nggak dia? Misalnya, tadi kan sudah dirubah tuh. Nah, ini push ke region master. Oke, kita coba saja yang kayak gini. Saya masukin lagi. Misalnya ini. Everything up to date. Mungkin karena tadi sudah dikirimkan, jadi harus push-nya kita ganti. Git log-nya, git branch-nya. Jadi ini sangat berguna jika kita sudah latihan ya. Nanti lebih lengkapnya di kelanjutan dari materi ini masih bisa kita gunakan jika kita. Jadi kita meremote, tadi kan tidak up to date ya. Jadi hanya mempush, tapi kita tidak bisa langsung merubah file yang ada di dalam GitHub kalau memang belum kita verifikasi dulu data kita ya. Jadi nanti kita bisa push datanya ke dalam remote. Nah, sekian dulu dari praktek dari lab 3.11 tentang repository Git ya. Teman-teman ataupun mahasiswa bisa ngecek dari modul, nah bisa memperhatikan seperti ini, jangan usah takut salah bila ada kesalahan atau apapun itu, kita bisa reply, bisa ulang lagi. Jadi ada beberapa hal yang tadi yang sudah dilakukan seperti list, menampilkan log dari Git-nya, lalu menampilkan statusnya, branch-nya dari Git-nya,
membuat username-nya, meng-create grid-nya, menginisialisasi grid-nya, lalu mentransfer dari Git ke GitHub, dari lokal komputer ke cloud. Nah, seperti itu kira-kira praktikum dari materi lab 3.3.11 pada hari ini. Sekian dulu dari saya. Salam Networking Academy. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.